paling kecilnya. Nanti ada kalau infak bisa berapa, gitu kan? Nanti ada kalau baca Al-Quran bisa berapa, lebih banyak lagi. Nah, itu yang disebut dengan hasanah. Karena itu sering kita berdoa di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka banyak yang berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon bimbing kami untuk mengerjakan semua kegiatan dunia punya nilai akhiratnya hasanah. Dan di akhirat bisa dilihat hasanah itu, ya Allah, sehingga mengantarkan kami pada rahmat-Mu dan memasukkan dengan rahmat itu ke dalam surga-Mu, ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, kan? Nah, kalau seorang meninggal terputus semua peluang ini. Ya, jadi nggak bisa mengerjakan hasanah lagi. Tapi ada rahasia. Kata Nabi, ada 3 amalan yang kalau dikerjakan, Masya Allah, ini yang sudah meninggal nggak bisa ngerjakan lagi, tapi hasanahnya tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir, ngalir. Dan di antara yang 3 itu Nabi menyebutkan, perhatikan kalimatnya, idza matal insanu aw idza matal abdu in qata'a sa'iru amali illa min thalath, ya, atau illa min thalathatin. 1, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Ya. Nah, ini kalau kita gali lagi, ini lebih panjang lagi nih. Ya, mohon bersabar ya teman-teman sekalian. Ya, sedekah itu adalah setiap kebaikan yang mampu kita kerjakan. Kullu ma'rufin sedekah. Semua jenis kebaikan yang mampu kita kerjakan. Nah, sedekah dibagi pada 2 bagian. Bagian yang pertama yang tidak mengalirkan pahala abadi untuk kita. Maksudnya kalau kita wafat selesai. Yang kedua, kalaupun kita wafat, pahalanya tetap mengalir. Seperti apa yang dimaksudkan 2 keterangan ini dan bagaimana saudara kita, ya, Faisal, semoga Allah rahmati beliau dan ibundanya serta keluarga besarnya bisa memaksimalkan ini untuk memberikan yang terbaik pada ibundanya. Nanti kita lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Mohon izin kembali kita lanjutkan bahasan kita, bahwa pertama dari akun Faisal Said tadi menanyakan sebelum Isya, beliau berkenan menginginkan adanya satu amalan yang bisa dipersembahkan untuk ibundanya yang telah wafat dan ingin membahagiakan beliau dalam keadaan saat ini. Bagaimana, apakah ada bimbingan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi telah kita buka, telah kita sampaikan dengan begitu mendetil bahwa Al-Quran memberikan peluang terbaik bagi seorang anak ataupun anak-anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibundanya tercinta. Baik itu saat masih ada bersama beliau ataupun juga telah meninggalkan bagian dari keluarganya. Di antara amalan-amalan itu, Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita dalam salah satu sabdanya, dan bahkan disebutkan tadi saya katakan hampir 9 lafaz dalam Imam Muslim. Ya, Nabi SAW menyampaikan, qala Rasulullah SAW, idza matal insanu, jika manusia yang telah beraktivitas itu dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, kedatangan maut, ya, tiba kemudian ajalnya, in qata'a sa'iru amalih, maka dengan wafatnya itu, dengan datangnya maut itu, terputuslah kemudian seluruh peluang aktivitas-aktivitas yang telah ia kerjakan, yang sebelumnya telah ia tenun. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Maka karena tidak ada kesempatan beraktivitas lagi, di antara peluang untuk mencari bekal untuk pindah ke alam barzakh sebagai persiapan menuju akhirat pun terputus sudah. Ya, karena amal itu telah kita tadi uraikan dibagi pada 2 bagian. Ya, ada yang tadi objektif umumnya, kemudian dibagi 2, ada yang disebut dengan amal saleh, yaitu amal-amal kebaikan yang dinilai sebagai ibadah jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia punya poin yang disebut dengan hasanah itu. Bila ada satu perbuatan menjadi hasanah, maka dia punya 10 poinnya. Ya, Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160 seperti telah kami tuliskan sebelumnya, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, maka siapapun yang mampu menenun kebaikan menjadi hasanah, punya nilai ibadah, maka dia punya poin 10. Ya, 10 tadi kami sampaikan saat sebelum Isya, bahwa jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, karena Allah punya hitungan tersendiri yang nilainya jauh dari apa yang kita gambarkan. Nah, teman-teman sekalian, itu batas minimalnya. Ya, apalagi nanti kalau kita kemudian tenun dengan amal-amal lain yang punya nilai yang lebih banyak lagi, seperti infak, bacaan Al-Quran, dan sebagainya. Ada lagi amal yang kedua, nanti amal sayyi, ya, jamaknya sayyiat, sayyiat. Nah, ini amal-amal yang didesain bersumber dari nafsu atas bisikan-bisikan setan. Ya, paradoks dengan amal soleh tadi. Makanya sering saya katakan ada amal soleh, ada amal salah. Yang baiknya amal saleh, yang jeleknya amal salah. Amal salah ini sepanjang kita hidup mesti kita koreksi, kita benarkan, ya, lewat jalur yang disebut dengan taubat. Ya, supaya dengan jalur taubat ini dihapus nanti yang jelek-jeleknya sebelum kita wafat, ya dihapuskan catatannya, diperbaiki kemudian oleh amal-amal kita,
atas petunjuk dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita tutup itu dan isi dengan hal-hal yang baik sehingga di ujungnya, di ujung kematian kita menjadi baik. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Khatimah itu penutup, husnul itu baik, ya, penutup yang terbaik. Maka ketika kita sudah tutup dengan taubat, berkenan Allah menghapuskan amal-amal jelek ini sehingga yang terbawa yang baik-baiknya saja saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak terjadi, nanti di hadis Muslim riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap amal yang soleh akan menutup yang salahnya. Ya, misal nanti yang ini salat, yang ini misalnya senang bikin hoax, maka yang salatnya akan menutup perbuatan hoaxnya. Yang ini misalnya puasa, yang ini senang berselisih, maka yang puasa akan menutup selisihnya. Demikian seterusnya sampai ditimbang nanti. Bahkan ada orang yang bangkrut disebut dengan muflis, ya, disebut dengan muflis. Jadi begitu habis amal salehnya, masih ada amal salahnya, maka bangkrut dia karena nggak punya lagi penutup. Ya, habis modalnya ini, tersisa keburukannya, maka diambillah kejelekan orang-orang dizalimi, ditimpakan kepadanya, dilemparkan ke neraka. Itu yang disebut dengan muflis. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tadi. Nah,